Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Meil Sridian Asma, Syafira Asifa, Hindri Waraputri, dan Yulia Pertiwi. Kami akan mempresentasikan tugas manajemen risiko, di mana mengidentifikasi risiko di lembaga pendidikan. Sebelum masuk mengidentifikasi risiko di lembaga pendidikan, kita ketahui dahulu apa itu risiko dan manajemen risiko. Risiko adalah akibat yang tidak menyenangkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko atau situasi yang tidak pasti. Dalam hal ini, kami mengidentifikasi manajemen risiko lembaga pendidikan di MAN Insan Cendikia Padang Pariaman. Adapun visi, misi, target, dan tujuan dari MAN Insan Cendikia Padang Pariaman yaitu visi, di mana visinya itu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam INTAK, menguasai IPTEK, serta mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu misi dari MAN Insan Cendikia Padang Pariaman. Pertama, menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, inovatif, proaktif, dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat. Kedua, menumbuh kembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik untuk meraih prestasi pada tingkat nasional sampai internasional. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan sesuai perkembangan dunia pendidikan. Keempat, menjadikan MAN Insan Cendikia sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tata kelola yang baik dan mandiri. Selanjutnya yaitu misi kelima, di mana menjadikan MAN Insan Cendikia sebagai sekolah atau madrasah model dalam pengembangan pembelajaran IPTEK dan IMTAK bagi lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari MAN Insan Cendikia Padang Pariaman. Pertama, menghasilkan lulusan yang berkarakter Islami, berwawasan keindonesiaan, kebangsaan, internasional, dan kemanusiaan. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan keislaman, sains, teknologi, ilmu sosial, dan seni budaya untuk meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu tujuan yang ketiga, membentuk lulusan yang berkarakter dan mampu melakukan perubahan yang didasari oleh prinsip-prinsip Islami rahmatul lil alamin. Selanjutnya adalah target dari MAN Insan Cendikia Padang Pariaman. Pertama, diterimanya lulusan MAN Insan Cendikia di perguruan tinggi yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri lebih dari 90% per tahun. Target yang kedua yaitu diperolehnya prestasi akademik yang baik bagi alumni MAN Insan Cendikia selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu target yang ketiga, terciptanya kehidupan religius di lingkungan madrasah yang diperlihatkan dengan perilaku ikhlas, mandiri, sederhana, ukhuwah, dan bebas berkreasi. Selanjutnya akan diidentifikasi resiko yang mungkin terjadi di MAN Insan Cendikia Padang Pariaman, di mana kami mengidentifikasi 15 resiko. Yang pertama yaitu penyimpangan seksual, yang kedua tekanan mental, ketiga pencurian, keempat bullying, yang kelima yaitu kekerasan, yang keenam ada tata cara pengajaran gurunya, yang ketujuh tingkat pemahaman dari seorang siswa. Kemudian ada kebakaran, gempa bumi, siswa tidak naik kelas. Risiko selanjutnya yaitu siswa yang tertutup, tingkat kecemasan, kemudian ada penularan penyakit, psikososial, dan gedung runtuh. Selanjutnya, setelah kita identifikasi risiko yang akan terjadi, dilakukan pengukuran frekuensi dan severity atau dampak dari risiko tersebut, di mana frekuensi memiliki 4 kategori,
1 yaitu sangat rendah, 2 rendah, 3 tinggi, keempat sangat tinggi. Sedangkan untuk severity juga terdapat 4 kategori. Yang pertama sangat rendah, yang kedua rendah, ketiga tinggi, keempat sangat tinggi. Hasil pengukuran frekuensi dan severity dari resiko tersebut dapat dilihat pada tabel layar. Setelah dilakukan pengukuran frekuensi dan severity atau dampak dari resiko, maka kita buatkan peta mapping dari frekuensi dan severity dari resiko tersebut, di mana keterangannya hijau yaitu tingkatannya rendah, skornya yaitu 1-2, selanjutnya kuning di mana tingkatannya sedang, skornya 3-9, dan yang terakhir yaitu merah di mana tingkatannya tinggi, skornya 12-16. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4 tentang mengidentifikasi risiko di lembaga pendidikan MAN Insan Cendekia Padang Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.